Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana teman-teman semua? Pada sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul di sini untuk menambah ilmu kita, insya Allah untuk belajar bersama, karena kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ada yang tahu hadisnya? Belum tahu. Oke, hadisnya itu tolabul ini faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oke, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang akhlak dalam berpakaian. Akhlak dalam berpakaian. Oke, di sini saya akan menjelaskan 5 poin ya. Yang pertama ada pengertian pakaian, yang kedua ada fungsi pakaian, yang ketiga ada batasan aurat, yang keempat ada hikmah, dan yang keempat ada adab, dan yang terakhir adalah hikmah dalam berpakaian. Oke, yang pertama yaitu pakaian menurut pengertiannya. Ada yang tahu pakaian itu apa? Sesuatu yang menutupi. Sesuatu yang menutupi. Ada lagi? Sesuatu yang menutupi juga. Oke, sesuatu yang menutupi. Betul sekali. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian sendiri itu adalah barang yang menutupi badan atau barang yang menutupi pakaian. Nah, pakaian sendiri itu yang pertama ada baju, yang kedua celana, kayak sarung gini, nah pokoknya dan lain sebagainya gitu. Nah itu pengertian dari pakaian itu sendiri. Pengertiannya udah paham ya? Oke, udah paham. Kita lanjutkan ke fungsi pakaian itu sendiri. Nah, tahu nggak sih pakaian itu fungsinya buat apa? Menutupi aurat. Terus ada lagi apa? Buat apa ya? Buat sombong, buat gengsi? Boleh, bisa. Itu fungsi pakaian juga. Bisa. Nah, oke, kita bahas dulu ya. Yang pertama, menutupi aurat. Aurat itu apa sih? Nah, ayo, tahu nggak aurat itu apa? Nggak tahu. Oke. Aurat itu kalau menurut bahasa yaitu malu, aib, dan buruk. Nah, itu adalah arti dari aurat. Nah, jadi kalau misalkan di tubuh kita ini berarti ada malu, aib, dan buruk. Nah, jadi hal tersebut itu harus kita tutupi, yaitu dengan pakaian. Nah, yang sering kita lihat sekarang bahwa pakaian itu kayak tidak punya nilai gitu, tidak mempunyai value. Coba lihat di televisi, di media sosial dan lainnya, banyak orang yang tidak menutupi aurat gitu. Lalu mereka tidak malu. Nah, itu adalah pertanyaannya. Nah, kita sebagai umat muslim tentunya harus menjaga yang namanya pakaian. Oke, yang kedua adalah perhiasan. Nah, fungsi dari pakaian itu ada perhiasan. Nah, perhiasan kan kalau misalkan kita lihat perhiasan gimana nih? Tertarik. Terus enak dipandang. Nah, itu adalah perhiasan. Tidak perlu baru, tapi bersih pun sudah cukup. Itu yang namanya, misalkan kita lihatnya enak, terus rapi, bersih. Nah, itu adalah salah satu dari fungsi berpakaian. Yang selanjutnya adalah melindungi. Salah satu fungsi pakaian itu adalah melindungi. Melindungi dari apa? Melindungi dari benda-benda yang dapat membahayakan bagi tubuh, melindungi dari panasnya matahari, melindungi dari dinginnya suhu di bumi ini, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaatnya gitu, dan banyak sekali fungsi dari pakaian ini. Yang terakhir yaitu sebagai identitas. Nah, sekarang ini kan
bisa kita lihat nih, baik di media sosial dan lain sebagainya, banyak orang yang meniru, baik itu perempuan atau laki-laki, yang misalkan laki-laki memakai pakaian perempuan, baik itu sebaliknya perempuan memakai pakaian laki-laki. Nah, kita itu harus tahu gitu, bahwa sebagai muslim itu harus punya identitas, bahwa pakaian perempuan itu pakaian perempuan, pakaian laki-laki itu pakaian untuk laki-laki. Karena Rasulullah pun telah menjelaskan dalam hadisnya, hadis riwayat Abu Daud, bahwa seorang laki-laki itu tidak boleh menyerupai seorang perempuan, dan begitu sebaliknya, yaitu perempuan tidak boleh menyerupai seorang laki-laki, baik dari pakaiannya maupun akhlaknya dan sebagainya. Oke, itu yang kedua. Yang tadi yang pertama itu pengertian, yang kedua ada fungsi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sudah cukup ya, sudah mengerti berarti ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu batas aurat. Nah, kita mungkin teman-teman sudah tahu ya batas aurat itu seperti apa, dan terbagi menjadi dua, yaitu batas aurat laki-laki dan batas aurat perempuan. Batas aurat perempuan. Nah, batas aurat laki-laki itu dari mana aja sih? Lutut sampai lutut sama pusar. Nah, betul sekali. Nah, tapi kita harus tahu juga ada adab-adabnya. Misalkan kalau sholat nih, kita misalkan pakai apa? Pakai sarung aja misalkan. Karena misalkan dari sini sampai ke sini aja. Terus ke atasnya telanjang misalkan. Nah, itu kan sudah menutup aurat juga. Berarti sah untuk sholatnya. Nah, tetapi kita harus tahu juga ada. Kita mau bertemu Allah, kita mau beribadah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah batasan aurat yang pertama. Oke, yang kedua yaitu batasan aurat untuk perempuan. Tahu batas aurat perempuan? Seluruh badan kecuali wajah, kaki. Oke. Menurut para ulama, sebagian besar ulama menyebutkan bahwa batas aurat perempuan itu yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Nah, itu adalah batasan atau batasan aurat. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup? Jelas. Oke, mau tanya dulu nih. Tadi fungsi dari aurat nih, fungsi dari pakaian. Oke, satu apa? Menutup aurat. Yang kedua? Melindungi tubuh dari hal-hal yang membahayakan untuk badan. Betul. Yang ketiga? Sebagai identitas. Dan lain sebagainya. Benar sekali. Oke. Yang keempat yaitu adab dalam berpakaian. Nah, kita juga harus tahu adab-adab dalam berpakaian seperti tadi yang telah disebutkan, bahwa ada misalkan pas lagi sholat, ya iya menutup aurat dari sini ke bawah, misalkan ke bawah lutut, tapi kita harus tahu juga adabnya, masa ke atas telanjang kan. Nah, itulah adabnya. Yang pertama nih, adabnya yang pertama harus bersih, rapi, tidak perlu baru, bersih, rapi, terus serasi juga. Nah, itu adalah salah satu sunnah dari berpakaian. Yang selanjutnya yaitu yang tadi sudah disebutkan, yaitu menutup aurat. Itu sebagai adab. Berarti kalau kita tidak menutup aurat berarti tidak beradab. Nah, sebagai umat muslim kita harus tahu nih dalam berpakaian itu seperti apa. Yang selanjutnya yaitu jangan sombong. Dari itu, jangan sombong itu merupakan salah satu adab dari berpakaian. Nah, jangan sombong. Misalkan aku pakai baju baru nih, ya jalan-jalan, aku pakai baju baru. Nah, jangan seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu adab berpakaian itu sebelum berpakaian harus berdoa. Oke, itu adabnya. Yang terakhir nih, tapi sih masih banyak lagi gitu ada berpakaian, namun kita batasi aja ya. Dan yang terakhir yaitu sunnahnya berpakaian berwarna putih. Nah, Rasulullah SAW suka sekali pakaian yang berwarna putih gitu. Nah, itu adalah salah satu adab dari berpakaian. Dan yang terakhir yaitu hikmah berpakaian itu apa? Nah, ada yang bisa? Nah, hikmahnya apa?
Belum. Oke. Yang pertama, hikmah dari berpakaian itu yaitu yang pertama menjaga identitas. Nah, sekarang itu kayak di media sosial baik itu secara langsung kayak orang-orang tuh tidak punya identitas gitu. Coba lihat orang-orang muslim, banyak sekali yang orang muslimah banyak sekali yang membuka auratnya sampai dadanya terlihat, pahanya terlihat. Betul? Itu fakta kan? Ya. Itu fakta. Yang pertama itu menjaga identitas. Jadi kita tuh harus menjaga nama baik muslim, nama baik Islam itu sendiri dengan salah satunya yaitu berpakaian. Dan yang kedua yaitu menjaga dari apa? Kesehatan, menjaga dari hal-hal yang membahayakan tubuh dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hikmah dari berpakaian. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, yang pertama tadi kita telah membahas pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada berpakaian. Terus yang keempat identitas, batasan aurat. Dan yang terakhir yaitu hikmah. Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup. Oke, mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.